风雨花海的撕磨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无怨若何，复活相生相克。水如你的梦被我的敬畏驱动，情一回，天涯暗自张望，人历历如灰。不为此心悸，被相思夺泪，心之内，总有那份情如流水，长如水。大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦，为你来点缀。不求山盟海誓，做你身旁的花蕾。愿只此一生，各有你的诗碑。枕上柳树梦醒，可缓缓归。Tarian mereka bagus sekali ya. Benar. Apa kau sudah mau makan? Tidak, aku sudah makan kacang kenari. Kakak, ini malam yang sangat indah. Bukankah kita harus minum? Bagus, bagus, Bagus sekali. bagus sekali. Wah, iya itu tarian bagus sekali. Kenapa Tuan Size tidak datang malam ini? Changdi juga tidak ada. Apa dia tidak berani menemuiku? Tuan Size mempunyai urusan dan sedang pergi. Tentang Changti. Itu mereka datang. Ayah, Ibu, hari ini Changdi akan membawakan sebuah lagu. Semoga kalian berdua bisa saling mencintai seumur hidup. Tidak biasanya kau menunjukkan baktimu, ha? Wah, manis sekali mulutnya. Kakak, ini kue yang dibuat dengan bunga yuelung. Ayo cicipi. Kakak tidak suka ya? Coba kue prom ini. Ini enak. Tidak perlu. Di sini sangat sesak. Aku baru ingat aku masih ada urusan. Aku pulang dulu. Tolong beritahu pada Tuan Agung. Kakak. Kakak. Ada apa dengan Tuan Sania? Sepertinya ia juga memiliki urusan. Hebat, hebat sekali.
Iya, permainan yang bagus sekali. Luar biasa. Iya, kemampuannya Iya, juga iya. bagus. Hmm. Tekniknya juga bagus. Lihat itu. Permainan Changdi bagus juga ya. Aranjo, kemarilah. Ibunda, Kenapa tidak ada Tuan Size? aku juga kurang tahu kemana dia pergi. Mungkin saja ada urusan lain pada perjalanan pulangnya. Ibunda telah mencemaskannya. Ibu, aku tahu kemana Tuan Size pergi. Tuan Size pergi mengambil rumput heba di Gunung Sikong. Aranjo tidak tahu kemana perginya dia. Namun kau lebih tahu. Ibu, aku khawatir luka Kak Junuo belum pulih benar. Jadi meminta tolong Tuan Size untuk mengambilkan rumput herba. Dia bilang karena aku jarang meminta, jadi dia mengabulkan permintaanku. Mungkin Tuan Size pergi dengan terburu-buru dan lupa memberitahu kakak. Sehingga kakak tidak tahu. Karena dia mengambil obat untuk Kak Junuo, tidak apa kalau aku tidak mengetahuinya. Tumben sekali kakak berhati baik. Tapi jalan Gunung Sikong curam dan sempit. Siluman yang menjaga rumput herba pun sangat buas. Jika nanti dia terluka, maka akan sangat bersalah pada kakak. Kemampuan Tuan Size sangat tinggi. 1 atau 2 ekor siluman tidak akan mengalahkannya. Kau tidak usah khawatir. Kau, Sudahlah. Tunggu saja sampai dia kembali ke sini, ya. Bukankah tabib obat memiliki sesuatu untuk diberikan? Membalas Tuan Agung, saya pernah mendengar Anda berkata tubuh ketiga Tuan Putri sangat dingin. Saya mendapatkan buah jibai dan memasaknya untuk menjadi obat agar diberikan kepada para Tuan Putri. Apakah saya harus membawanya kemari, Tuan Agung? Buat cibai? Aranjo sedang tidak bisa memakannya. Malam hari dingin, malah tidak memakai jubah. Tuan Agung, maaf aku terlambat. Tuan Size, apakah perjalananmu lancar? Baik, kalau begitu kami juga merasa jadi tenang, ya. Aranjo terluka di kurungan Jiuku. Tidak bisa berlutut terlalu lama. Baik, baiklah. Kau papa, dia kembali untuk duduk. Changdi, kau duduklah. Itu gelasku. Milikmu adalah milikku. Tidak ada bedanya. Ini. Minumlah ini. Apa ini? Kau membuatnya. Kau bisa memasak. Aku ke dapur
dan melihat Caca membuatnya. Tuan Caesar, tadi kau bilang Aranjo tidak bisa makan buah jibai. Apa alasannya? Aranjo sedang menggunakan rumput herba yang berlawanan dengan buah jibai. Ia tidak akan tahan. Kenapa aku tidak tahu aku mengkonsumsi rumput herba? Itu di mangkukmu. Bukankah ini sup ikan yang diberi lembaran jahe? Rumput herba tumbuh di tempat lembab, sehingga berbau amis. Oh, jadi kau menggunakan bau amis ikan untuk menutupi bau amis daun herba, lalu menutupi bau amis dengan lembaran jahe, begitu ya? Sepertinya iya. Menurutku, kalau ingin menghapus bau amis rumput herba dapat menggunakan aroma daging kambing. Baik. Boleh dicoba lain kali? Yang mulia, itu bukan lauk pauk, itu adalah obat berharga. Oh, Kalau begitu, rumput herba itu bukan untuk Juno. Apa seperti itu? Jika bukan demi Aranjo, untuk apa aku pergi ke gunung yang jauh dan berbahaya? Aku sudah memeriksa Tuan Putri Besar. Dia sudah membaik. Sebaliknya, aku khawatir dengan Aranjo. Ternyata begitu ya. kau bercanda kan? Kita bahkan masih merasa asing 2 hari lalu. Apa yang terjadi pada dirimu? Itu karena aku sudah turun gunung. Namun kau malah tidak menemuiku. Jelas-jelas kau yang tidak menemuiku. Kau kan terus bersama Junwo. Aku sudah menemuimu, namun kau malah pura-pura tidak melihatku. Kau hanya terus bersama gurumu Sumoye. Jadi aku menghindarimu. Apa kau? Aku cemburu. Tuan Caesar, mohon jangan salah paham. Ada bintang jatuh. Lihat, bintang jatuh. Bintang jatuh, lihat itu. Wah, ya benar itu Ada pertanda banyak bagus. sekali. Indah sekali. Aranjo. Aku sangat ingin melihat bintang jatuh bersamamu. Namun, aku merasa orang itu bukan dirimu. Sekarang, Siji dan Sumoya begitu perhatian padanya. Ia sama sekali tidak menyadari keberadaanku. Musau, kau merasa tidak hari ini orang-orang jadi sangat aneh? Apa maksudmu? Changdi misalnya. Biasanya kan dia tinggi hati. Kenapa hari ini dia mempermalukan harga dirinya? Kalau dia memang menyukai Tuan Caesar, lebih baik kan dia mengatakannya langsung. Mungkin saja Cheng Ti sudah memberitahu Tuan Agung, namun gagal. Atau mungkin Tuan Agung belum memberitahu Caesar. Atau sudah diberitahu, namun ditolak Caesar. Mungkin saja hari ini Cheng Ti sudah tidak tahan, sehingga melakukannya. Dia benar-benar sudah berusaha. Tapi meski dia membuatku malu di hadapan umum, aku malah menghapus kerisauanku. Oh, maksudmu bagaimana? Aku khawatir kalau suatu hari Tuan Caesar ingin tinggal bersamaku, bagaimana cara menolaknya? Tapi kalau kelak Tuan Caesar menikahi Changdi, aku tidak perlu khawatir lagi. Kau tidak merasa Tuan Caesar yang mengambil rumput herbal untukmu juga menunjukkan perasaannya padamu? Tentu, aku benar-benar tidak menyangka dia sangat baik pada Aranjo.
Sepertinya pandanganmu terhadapnya tidak terlalu benar. Namun ngomong-ngomong, kenapa Tuan Sizzle lari begitu cepat setelah perjamuan selesai? Dia pergi belajar membuat bubur demi seseorang. Orang ini sangat aneh. Sudahlah, aku tidak peduli lagi. Ayo pergi. Temui aku pukul 7 pagi besok. Aku ingin bicara sesuatu. Aranjo. Pukul 7? Bagaimana? Nyonya Aranjo dan Sumoye, mereka sudah kembali. Baik. Kau mengerti kan apa yang kuperintahkan? Mengerti? Berpencar dan lakukan. Baik. Malam ini kau tidak perlu berjaga. Sana tidurlah. Yang mulia, akhirnya hari ini tiba. Tidurlah, Xiaobai. Tuan Sizzle. Aneh. Kenapa ada aroma cendana? Caca. Caca. Yang mulia sudah bangun? Yang mulia, minumlah teh ini. Yang mulia, Tuan Sizzle kemana? Tuan Sizzle, dia kan ada di kamarnya. Oh, tidak. Kemarin malam Tuan Sizzle kemari untuk menemani Yang mulia. Saya sendiri mempersilakannya. Apa? Semalam dia tidur di sini? Iya, sungguh. Apa semalam tidak terjadi sesuatu dengan Yang mulia? Terjadi apa? Itu kemarin melihat Tuan Sizzle, kukira ia ingin bersama Yang mulia melingkari ruangan. Apa? Apa benar-benar tidak terjadi apapun, Yang mulia? Yang mulia, ada apa? Tiba-tiba aku pusing sekali. Yang mulia tidak apa-apa. Kakak, waktunya hampir tiba. Jangan buru-buru. Hal ini seperti memasak teh, memerlukan api dan waktu, juga kesabaran. Jika belum ada efeknya,
Itu berarti kita hanya perlu menunggu. Dia masuk perangkap dengan susah payah, jadi aku tidak sabar. Aku tidak mengerti kenapa Tuan Size sangat perhatian padanya. Bukankah dia hanyalah makhluk kotor dari sarang ular? Jika dia melihat Aranjo yang senang menempel pada orang lain, apakah dia akan masih tetap memperhatikan Aranjo? Kakak benar. Aranjo melakukan sesuatu di belakang suaminya. Aku ingin melihat bagaimana dia dihukum nantinya. Membuangnya ke dasar lembah supaya tidak pernah kembali. Memaksanya mati adalah hukuman dengan cara yang terbaik. Yang mulia. Caca. Tuan Mo. Yang mulia tidak apa-apa. Entahlah, tiba-tiba dia pingsan. Sudah saatnya. Kau pergilah. Kemarin dia mempermalukan kita di depan banyak orang. Tidak cukup jika hari ini hanya ada kita berdua. Pelayan. Kalian ikut denganku. Baik. Sedang apa kalian? Pelayan, tangkap orang rendahan ini dan jangan biarkan dia berteriak. Baik. Kalian... Yang mulia! Sepertinya ini adalah waktu yang tepat seperti kata kakak. Aranjo. Tidak disangka kau akan seperti ini. Aranjo. Kakak, bukankah ini jubah tuanmu? Memang terlihat mirip. Apa di dalam sini ada tuanmu? Aranjo, keluarlah. Benar-benar tidak tahu malu. Melakukan hal seperti ini dengan guru sendiri. Hewan saja lebih tahu malu. Perbuatanmu ini sangat memalukan keluarga kerajaan. Kakak, bagaimana ini? Pelayan, beritahu Tuan Agung dan juga Tuan Sije bahwa sudah terjadi masalah besar di sini. Baik. Kalian berjagalah di sekitar perahu. Tidak boleh ada yang pergi. Baik. Kurang ajar! Ada apa? Ayah, aku tidak bermaksud mengejutkan ayah. Diam-diam Aranjo dan Tuanmo melakukan hal tercela di belakang. Sekarang mereka ada di dalam tirai. Ayah, aku dan kakak juga baru mengetahui ini dan sangat terkejut. Tidak tahu harus bagaimana. Ada apa? Sepagi ini, mengapa semuanya berkumpul di kamar kami? Aku... Di sini berisik sekali. Aranjo belum bangun. Aku akan membawanya. Biar
Aku akan memeriksa masalah ini dan aku yang bertanggung jawab. Dia bukan Caesar, dia pasti Semoya. Semoya hebat dalam mengubah diri, dan ayah tidak akan mengenalinya. Ayah harus percaya. Diamlah. Tuan Caesar, bagaimana dengan kondisi Nona Aranjo? Sepertinya di sini ada kesalahpahaman. Aku akan membawa Aranjo ke tempatku. Tuan, maafkan aku. Aku tidak tahu ada Anda juga di sini. Tuanmu, kenapa kau kemari? Begini, kemarin aku mendapat surat yang mengatasnamakan Aranjo, yang mengundang aku bertemu di perahu pagi ini. Namun, akulah yang mengajari Aranjo menulis. Apa itu tulisan aslinya, orang biasa tidak akan sadar. Namun, aku dapat membedakannya. Jadi aku memilih waktu lain untuk bertanya pada Aranjo. Tidak disangka ada Anda dan kedua Tuan Putri yang telah datang. Maafkan aku salah memilih waktu. Ayah, jangan dengarkan dia sembarangan bicara. Masalah ini, tolong Tuan Putri, jangan memfitnahku. Aku masih menyimpan surat Anda yang lain. Pulang! Sudah sadar? Apa sekarang kau baik-baik saja? Kenapa bertanya seperti itu? Apa terjadi sesuatu? Chang Ti dan Juno meniru tulisanmu dan menulis surat untukku dan mengundangku ke perahu. Kemudian ketahuan olehku. Apa maksudnya? Mereka berusaha keras meniru tulisan Aranjo. Namun masih ada perbedaan yang ketahuan olehku. Kemudian Caca mencariku dan berkata, jika terjadi sesuatu padamu, ternyata kau telah dijebak oleh mereka. Dijebak? Benar. Mereka bahkan menggunakan cara rendahan seperti ini. Terus selanjutnya? Selanjutnya, aku langsung mencari Tuan Caesar. Kalau begitu, ikuti alur mereka saja. Maksud Kaisar adalah... Mereka ingin melihatmu dengan Aranjo. Namun bagaimana jika aku yang muncul di sana? Jadi, maksud Anda adalah kita bertukar agar rencana mereka gagal dan sekalian menghukum mereka. Tentu harus bertukar, namun belum cukup. Apa kau ingat bagaimana cara menulis rapi? Jadi, saat Chang Ti dan Juno membawa Tuan Agung untuk menangkap, mereka baru sadar bahwa yang ada di dalam kamarmu ternyata Tuan Caesar. Jadi, begitulah ceritanya. Oh, terus kau mencari Caesar dan memberitahu masalah ini, kemudian dia pura-pura menjadi dirimu untuk mengelabui mereka. Benar. Caesar bahkan memasak obat sendiri untuk menenangkan dan menghapus semua efek racunmu.
Namun, Size melawan mereka demi diriku benar-benar aneh ini. Tidak pernah kubayangkan. Tapi, baru kali ini aku benar-benar dicelakai oleh banyak orang. Tidak apa-apa. Yang kudengar Zhang Di dan Juno telah dihukum kurung oleh Tuan Agung. Akhirnya, setelah sekian lama, karma mereka berbuah. Tapi kenapa aku ada di kamar Size? Saat itu, keadaan sangat kacau. Racunmu pun belum hilang. Jadi, ia menggendongmu menuju ke kamarnya. Oh, begitu. Akhirnya kembali ke ibu kota. Jadi, aku akan kembali dulu. Jika ada sesuatu, segera beritahu aku, oke? Aku tahu. Kau kelihatan cemas sekali. Baiklah, aku pergi dulu. Ayo. Permisi. Tuan Senia. Yang Mulia, Anda baik-baik saja? Iya. Akhirnya mereka dihukum. Berani mencelakai kita, seharusnya diawasi lebih lama oleh Tuan Agung. Bukankah mereka sama saja kalau mereka bersalah? Mereka tetap disayang Tuan Agung. Setelah ini juga baik-baik saja. Sudahlah, ayo pergi. Ternyata aku masih paling nyaman di sini. Untung saja Qingtian sudah diurus Tuan Size. Tidak ada lagi yang perlu kukhawatirkan. Yang Mulia. Kau sudah membeli arak prem? Yang Mulia, telah terjadi sesuatu. Ada apa? Tuan Putri Juno dihukum penggal kepala. Tuan Putri juga dibuang keluar. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka dikurung saja? Tuan dan Nyonya juga sangat menyayangi mereka. Yang Mulia, semuanya bukan karena masalah Anda. Terus hubungannya apa? Rumor mengatakan kalau Tuan Putri Juno memiliki hubungan dengan gurunya dan telah menutupi kehamilannya. Tuan Agung marah, jadi memberi hukuman penggal kepala dan menghapus namanya dari buku kebajikan. Dia akan segera dihukum. Hukuman gelap. Tapi bukankah dia sudah bertunangan dengan Sania? Kenapa memiliki hubungan gelap dengan gurunya? Tuan Putri Juno hamil sebelum menikah sebenarnya bukan rahasia lagi. Makanya saat dia terluka, Dewa Size bersedia untuk merawatnya. Namun tidak tahu kenapa, katanya anak ini adalah hasil hubungan gelap. Bukan dewa pemimpin selanjutnya.
Lalu Changdi? Kalau Changdi, karena beberapa hari lalu ia merusak lampu kesayangan Tuan Agung, dia telah diasingkan ke dunia sepi untuk introspeksi diri. Tapi Tuan Agung kan begitu menyayangi Changdi. Mengapa hanya karena ini saja langsung melepasnya? Aneh. Benar-benar aneh. Masalah ini terlalu mendadak. Pasti tidak semudah itu. Caca, coba cari tahu lagi. Baiklah. Dulu hubungan gelap Junwo diketahui pada bulan 4 tanggal 17. Namun hari ini baru bulan 3 tanggal 27. Lebih cepat 10 hari. Jangan-jangan. Kaisar, Anda datang tepat waktu. Aku sudah dapat kabar dari istana dan sangat mengejutkan. Aku menebak masalah Junwo ini disebabkan karena Kaisar menggunakan Xiang Li Jue untuk menghukum Junwo. Benar. Ternyata maksud terapi dari Anda adalah ini. Pasti Kaisar telah mengetahui seluruh rahasia dari keluarga kerajaan suku ini. Rahasia keluarga kerajaan tidak penting jika mengetahuinya atau tidak. Aku harus pulang ke istana. Selama aku tidak ada, tolong kau jaga Xiaobai untukku. Taruhlah ini pada makanannya untuk pengobatannya. Kaisar tenang saja. Ternyata aku si pintar semuanya sealam semesta ini masih tidak dapat menebak rencana Kaisar. Tidak. Junwo tidak boleh mati. Untuk masalah ini, aku hanya dapat mengandalkan Fang Zhou. Yang mulia? Bubur ya? Ini yang mulia. Mo Xiao, ayo ikut makan. Ayo. Tuan Mo. Tidak perlu. Aku memiliki masalah penting untuk kita bicarakan. Oh, Caca, kau keluar ya? Hah? Apa yang kau lakukan? Apa itu? Tuan Caesar berpesan kepadaku untuk memberikan ini padamu. Lagi-lagi dia. Bukankah hubungan dia dan Aranjo hanya berdasarkan status saja? Mereka tidak hanya suami istri, namun juga teman yang berbeda jauh umurnya. Tuan Caesar tidak meminta apapun, namun ia lebih berarti terhadap Aranjo daripada aku sang gurunya. Kau yakin Caesar yang kau maksud adalah orang yang menempel dengan Changdi dan Junwo, namun tiba-tiba baik padaku? Karena dunia ini dibuat ulang, mungkin terjadi suatu masalah pada prosesnya, sehingga terjadi perubahan pada perasaan Caesar. Namun Caesar yang dulu memang tidak menginginkan apapun. Lalu apa ada cara untuk mengembalikannya seperti semula? Sekarang aku tidak menyukai dia. Tidak ada. Sudahlah, cepat makan buburmu. Aku ingin membicarakan sesuatu. Kenapa ada bau amis darah lagi? Sudahlah. Setelah minum bubur ini beberapa hari, tubuhku merasa baik. Oh ya, kau ingin membicarakan apa? Oh, apa kau sudah tahu tentang hukuman Junwo? Sudah.
Tapi meski Junwo melakukan kesalahan, sebagai orang tua, bukankah seharusnya mereka menutupinya? Tapi kenapa Tuan Agung langsung mengeksekusinya? Sebenarnya Junwo bukanlah putri kandung dari Xiang Licue. Hah? Apa kau ingin tahu tentang mereka berdua? Aku akan memberitahumu. Kabarnya, posisi Xiang Licue didapat setelah membunuh kakaknya. Nyonya Qinghua yang disayanginya itu sebenarnya adalah istri dari kakaknya, Xiang Linyin. Tadinya Nyonya Qinghua ingin menyusul kematian suaminya. Namun tidak jadi karena sedang mengandung Junwo. Ditambah, Xiang Licue juga mencintainya. Sehingga Junwo dipertahankan. Barulah Nyonya Qinghua menikah dengannya. Jadi, ayah kandung Junwo adalah Xiang Liyin. Benar sekali. Mempertahankan Junwo adalah cara terpaksa yang dilakukan Xiang Licue. Dia ingin menyingkirkan Junwo sejak lama. Junwo juga tidak membela dirinya, malah berhubungan dengan gurunya. Meski Nyonya Qinghua berusaha menutupinya, dan dia ingin membuat seolah Junwo sedang mengandung dewa pemimpin selanjutnya. Namun kali ini, masalahmu dengan Shize telah membungkam Junwo dan Nyonya Qinghua. Xiang Licue menggunakan kesempatan ini dan mendapatkan bukti.是锋芒的遗憾中，我还不完的亏欠。